Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, peserta pelatihan dasar CPNS yang saya hormati, sejalan dengan pengembangan kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, bahwa calon pegawai negeri sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Pada mata pelatihan berorientasi pelayanan ini tidak lain adalah agar bagaimana peserta bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dengan indikator yang pertama, yaitu peserta mampu memahami dan menjelaskan pelayanan publik secara konseptual atau teoritis. Kemudian yang kedua, memahami dan menjelaskan panduan perilaku atau kode etik, nilai berorientasi pelayanan, serta memberikan contoh perilaku spesifik yang kontekstual dengan jabatan dan atau organisasinya. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam melaksanakan tugas jabatannya masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu menganalisis kasus dan atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara cepat. Adapun sistematika modul berorientasi pelayanan terdiri dari dua pembahasan. Yang pertama mengenai konsep pelayanan yang terdiri dari pengertian pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima dan ASN sebagai pelayan publik, dan nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu membahas tentang berorientasi pelayanan yang terdiri dari panduan perilaku berorientasi pelayanan seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti, kemudian tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Kemudian terkait dengan konsep pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari reformasi birokrasi dan merupakan visi reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam batasan pengertian tersebut jelas bahwa ASN adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Adapun asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,
keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Selain itu, untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi, maka pelayanan publik yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip partisipatif. Pada prinsip partisipatif ini, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua, prinsip transparan. Pada prinsip transparan ini, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Selain itu, masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian prinsip pelayanan publik yang baik yang ketiga yaitu responsif. Pada prinsip responsif ini, pemerintah wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai klien. Kemudian prinsip yang keempat yaitu tidak diskriminatif. Pada prinsip tidak diskriminatif ini, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Kemudian prinsip yang kelima, mudah dan murah. Pada prinsip mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah dipenuhi. Sedangkan murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan terjangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian prinsip yang kelima yaitu efektif dan efisien. Seperti dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kemudian prinsip yang keenam yaitu aksesibel. Pada prinsip aksesibel ini, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Dalam arti fisik seperti dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan atau mudah ditemukan, sedangkan dalam arti non-fisik yaitu terkait dengan biaya dan persyaratan yang terus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Kemudian prinsip pelayanan publik yang baik yang keenam yaitu akuntabel. Pada prinsip akuntabel, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak hanya secara formal, akan tetapi dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah berkeadilan. Prinsip berkeadilan ini memiliki berbagai tujuan. Salah satunya
tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Dari penjelasan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN, yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrat. Kemudian yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Kemudian terkait dengan membangun budaya pelayanan prima. Hingga saat ini potret birokrasi kita masih belum baik. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, berperilaku korup, kolutif, dan nepotis, masih rendahnya profesionalisme dan etos kerja, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik, proses pelayanan yang berbelit-belit hingga muncul jargon kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Selama ini permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sangat berkaitan erat dengan proses pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara, baik dari sisi prosedur, persyaratan, waktu, biaya, dan fasilitas pelayanan yang dirasakan masih belum memadai dan jauh dari harapan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara. Budaya pelayanan oleh ASN akan sangat menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Menurut Jamaluddin Ancok dan 2014, budaya pelayanan yang baik juga tentu akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme bahwa budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Faktor lain adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Kemudian, pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Apabila pelayanan yang diberikan prima atau baik, maka organisasi akan menjadi semakin maju. Ada 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kemudian yang kelima, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, dan sarana prasarana. Kemudian yang keenam, secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melahirkan beberapa produk kebijakan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di antaranya adalah penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan,
tindak lanjut dan upaya perbaikan melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat, profesionalisme SDM, pengembangan sistem informasi pelayanan publik untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, mendorong integrasi layanan publik dalam satu gedung melalui mall pelayanan publik, kemudian merealisasikan kebijakan no wrong door policy melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, kemudian penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi pelayanan publik sehingga diperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan. Kemudian dilakukan kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik melalui kegiatan forum konsultasi publik dan terobosan perbaikan pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik.